Bab 716. Tanpa mendapatkan apapun dengan sia-sia. Ruan Fu sepertinya telah menunjukkan identitas Qin Lang secara tidak disengaja dan situasi di opini publik segera mengalami perubahan yang halus. Semua orang mulai menatap Qin Lang dengan jijik, bahkan mereka juga tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang menatap seorang pecundang. Coba kalian pikirkan, dengan identitas yang demikian, apakah kata-katanya bersifat objektif? Ruan Fu terus mengungkapkan arti sebenarnya dari masalahnya. Para wartawan menjadi heboh dan mencibir Qin Lang, apa hubungannya antara pabrik farmasi Awan Dewa dan pabrik farmasi Yue Jin? Sebagian besar wartawan tahu bahwa mereka mendapatkan informasi yang akurat dan tahu bahwa pabrik farmasi Awan Dewa telah menjadi pecundang. Secara alami, mereka juga tahu bahwa takutnya Qin Lang memiliki dendam pribadi dan memercikkan air kotor ke obat Fei Yue. Terus terang saja, bahwa dirinya sendiri sudah jatuh sial. Ketika melihat orang lain sukses, hatinya terasa tidak seimbang, sehingga dia datang untuk mengacaukan situasi. Setelah keributan beberapa saat, semua orang sudah mengerti bahwa jika obat Fei Yue benar-benar bermasalah, kalau begitu mengapa grup Mei Chen masih ingin mencoba untuk menirunya, bahkan juga bekerja lembur untuk memproduksi 10.000 set produk. Jelas bahwa Qin Lang sudah tidak ada jalan lagi dan mulai menipunya. Lagi pula, keributan juga tidak membutuhkan biaya, apalagi para wartawan juga diundang kemari oleh pabrik farmasi Yue Jin. Keributan dari Qin Lang hanya bisa membawa dampak buruk terhadap pabrik farmasi Yue Jin, apalagi juga tidak membawa dampak buruk pada dirinya sendiri. Setelah mengerti dengan bagian ini, ekspresi di wajah para wartawan terhadap Qin Lang menjadi main-main. Mereka semua tampaknya acuh tak acuh, sambil menyaksikan pertunjukan dari Qin Lang. Benar, lebih baik untuk pertahankan sikap netral, sambil menyaksikan pertunjukannya saja. Yang membuat semua orang merasa sangat konyol adalah bahwa Qin Lang itu benar-benar mengatakan bahwa obat Fei Yue diciptakan oleh dirinya sendiri. Ini benar-benar konyol dan tidak masuk akal. Pergi, cepat pergi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Alasannya sudah jelas, bahwa jika obat Fei Yue tidak boleh diproduksi, mengapa obat Awan Dewa harus mengikutinya? Kamu yang melakukan hal ini hanya ingin menyeimbangkan perasaanmu saja, Cih, aku bahkan malas untuk mengatakanmu lagi. Sepertinya konferensi pers ini memang sangat diperlukan, karena ada orang yang ingin mengacaukannya dan membingungkan semua orang. Mereka baru saja bilang bahwa resep obat-obat Fei Yue ini telah dibeli dengan harga miliaran yuan, bagaimana bisa berhubungan denganmu? Para wartawan semua merasa jijik dan mencurigai Qin Lang, apalagi sikap mereka terhadap Qin Lang berubah dari rasa ingin tahu menjadi sangat merendahkannya. Tak terduga bahwa semua upaya Qin Lang telah sia-sia. Kata-katanya langsung dianggap sebagai kentut oleh wartawan di bawah mediasi Ruan Fu, tetapi itu hanya saja melampiaskan kemarahan dan fitnah setelah ketidakseimbangan psikologis yang ekstrim, sedangkan Qin Lang tampaknya sangat enggan. Setelah melakukan keributan besar di konferensi pers, Qin Lang telah pergi ke banyak tempat, termasuk Biro Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Medis, bahkan kantor polisi. Dia menuntut untuk menghentikan produksi dari obat Fei Yue dan berkata bahwa akan terjadi bencana yang tak terduga dari obat itu, tetapi tidak ada orang yang mendengar kata-katanya dan menganggapnya sebagai balas dendam tingkat murahan. Orang-orang bersikap sangat sopan terhadap Qin Lang, tetapi mereka juga hanya bersikap sopan saja dan sama sekali tidak memiliki pendengaran yang substantif, yang membuat Qin Lang merasa sangat tertekan dan tak berdaya. Pada akhirnya, Qin Lang telah memikirkan internet. Dia sudah gagal untuk menghubungi media utama, bahkan dirinya sendiri yang membuat pernyataan di internet tentang bahaya tersembunyi yang serius di obat Fei Yue dan sangat dimungkinkan akan membawa efek samping bagi beberapa konsumen.
tetapi itu bahkan jauh lebih ditanggapi sebagai perusakan buatan manusia. Lalu pabrik farmasi Yuejin mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat keras di internet dan menuduhnya yang melakukan persaingan tidak sehat di internet. Netizen menjadi bersemangat dan mengutuk Qin Lang habis-habisan. Saat ini, beberapa panggilan anonim juga dilakukan ke Balai Huichun. Semua orang mengisyaratkannya agar Qin-Lang tidak mencari masalah lagi, atau tidak mereka akan menghancurkan Balai Huichun. Pada akhirnya, pihak pemerintah telah mengeluarkan kesimpulan bahwa obat Fei Yue milik pabrik farmasi Yuejin tidak ada hubungannya dengan Qin-Lang. Adapun tentang Qin-Lang adalah pencetus obat Fei Yue, itu hanyalah omong kosong. Hari ini, Qin-Lang berjalan masuk ke dalam rumah sakit umum Yanjing. Dia sudah lama tunggu di sana dan mencoba untuk menemui Song Changwei dan istrinya yang sedang menjenguk putrinya. Tuan Song, kamu harus benar-benar mengurusnya kali ini, atau tidak masalahnya akan sangat besar. Qin-Lang akhirnya telah menemui Song Changwei dan istrinya, lalu dia segera menjelaskan masalahnya. Lia, efek penghentian dan pengerasan darah pada obat Fei Yue memang yang terbaik, tetapi efek sampingnya juga sangat besar. Itu sangat berbahaya bagi beberapa pasien yang memiliki penyakit khusus, bahkan juga akan mengalami pembusukan kulit. Obat jenis ini tidak boleh beredar ke pasaran dalam jumlah besar, atau tidak. Konsekuensinya tak terbayangkan dan akan mengalami banyak kecelakaan medis. Oleh karena itu, aku berharap Anda bisa maju, lalu Anda mengorganisir staf Anda untuk mempelajarinya dan membuat sebuah penelitian yang komprehensif dan menyeluruh terhadap obat Fei Yue. Jika tidak, itu akan buruk jika terjadi kesalahan pada akhirnya. Qin-Lang mengubah sikapnya yang sebelumnya sombong dan arogan terhadap Song Changwei. Dia membujuk Song Changwei dengan sabar dan berharap Song Changwei dapat mendengarnya. Song Changxing juga kebetulan sedang bersama dengan Song Changwei. Ketika dia melihat situasi ini, dia tersenyum kecut. Lalu dia ingin melangkah maju dan mengatakan sesuatu kepada Qin-Lang, tetapi pada akhirnya dia berhenti untuk berbicara di samping dan ekspresinya sangat memalukan dan rumit. Qin-Lang, apakah kamu pikir bahwa aku tidak tahu apa-apa? Apakah aku akan percaya dengan kata-katamu yang sepihak? Apa maksudmu untuk merusak nama obat Fei Yue di mana-mana? Bukannya kamu hanya ingin obat Fei Yue ditutup seperti obat tawan dewamu itu? Mungkinkah itu tidak realistis, bukan? Song Changwei tersenyum dingin dan mendengusnya, sedangkan Yu Sukin tampaknya menghina dan berkata dengan dingin, "Aduh, Dr. Qin, kamu jangan bicara omong kosong lagi, lebih baik untuk pulang dan terima kenyataan pabrik farmasimu itu yang sudah tutup. Jalan kalian menuju kekayaan sudah diblokir." Hehe, ekspresi di wajah Yu Sukin sangat gembira. Dia sekarang benar-benar telah dibutakan oleh provokasi dari He Yaxin, Su Wei dan lainnya. Dia juga sangat membenci Qin-Lang yang tidak bersedia untuk menyembuhkan putrinya. Ketika melihat Qin-Lang jatuh sial, dia merasa sangat senang dan nyaman. Aku akan memberimu sebuah jalan, periksalah putriku dengan baik, periksalah dengan cermat dan sembuhkan putriku, jangan tinggalkan efek samping apapun padanya. Jika demikian, aku bisa membantumu untuk menyapa grup yang mereka akan memberiku muka ini, kata Yu Sukin dengan bangga. Yu Sukin berpakaian sangat bagus, dengan pesona yang anggun. Saat ini, dia menggerakkan kakinya yang ramping dan menatap Qin-Lang dengan dingin. Pikirkanlah sendiri konsekuensinya, aku hanya membantumu saja. Qin-Lang menghela nafas dengan panjang. Aku bisa menyelamatkan Song Hui Kiao, tetapi aku berharap Tuan Song bisa menghentikan produksi dari obat Fei Yue dengan tepat waktu, agar bisa menghindari lebih banyak bahaya. Ekspresi di wajah Song Changwei menjadi suram. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Aku tidak akan membuat kesepakatan ini denganmu, karena ini adalah penghinaanmu terhadap pekerjaanku, Qin-Lang. Meskipun kamu mungkin seorang dokter yang baik dan juga mungkin satu-satunya dokter yang dapat membangunkan Hui Kiao. Tetapi kamu jangan berharap ingin membiarkanku melakukan kesepakatan pribadi denganmu untuk memblokir perusahaan yang beroperasi normal demi putriku sendiri.
Pabrik farmasi Yuejin adalah pabrik lama dan hampir akan bangkrut. Mereka sekarang kembali berjaya dan telah menciptakan obat ajaib yang menggemparkan seluruh dunia, yang akan menyelamatkan banyak orang yang terluka, sedangkan kamu malah ingin memintaku untuk menghentikan produksinya. Apa maksud dari niatmu? Kamu menganggapku sebagai siapa? Kamu bilang bahwa obat Feiyu memiliki kekurangan. Itu hanyalah pendapatmu saja. Apakah pendapatmu adalah kebenaran? Apakah aku harus melaksanakannya untukmu? Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaan dari peneliti lainnya? Kamu terlalu sombong. Kamu sedang melakukan balas dendam pribadi, karena obat Feiyu telah lolos inspeksi kualifikasi dari proyek ke produksi. Aku menyarankanmu. Song Changwei menatap Qin Lang dengan dingin, daripada menggunakan otak di hal yang tidak berguna. Lebih baik menjadi dokter dan melakukan hal-hal yang praktis untuk pasien. Ini jauh lebih bagus dan penting dari segalanya. Menurutmu, apakah kata-kataku sudah benar atau tidak? Bab 717. Direbut cepat terlebih dahulu. Qin Lang buru-buru berkata, Kepala Biro Song, Anda telah salah paham denganku. Obat ini benar-benar diciptakan olehku, hanya saja telah dicuri selama waktu itu. Aku tidak berbohong dan memang benar ada masalah dengan obatnya. Bagaimana mungkin kamu yang mengembangkan obatnya? Apakah orang dari Biro Departemen Medis mencarimu? Apakah kamu berani membohongiku? Apakah aku harus percaya pada kata-katamu tanpa mengenali otoritasku? Song Changwei menegur Qin Lang, pihak pemerintah telah mengeluarkan keputusannya sekarang, apalagi yang bisa kamu katakan? Resep obat rahasia itu milik Yang Zhengwo, bukan kamu. Oleh karena itu, apa yang kamu bicarakan semua adalah omong kosong. Jika kamu tidak senang, kamu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Sambil berkata demikian, Song Changwei sudah tidak tertarik untuk membahasnya dengan Qin Lang lagi. Jika bukan karena putrinya, Song Changwei sudah mengeluarkan perintah pengusiran terhadap Qin Lang lebih awal. Orang muda sekarang merasa benar pada dirinya sendiri dan sombong. Itu adalah sifat manusia. Tetapi dia mengatakan omong kosong di mana-mana. Memfitnah orang lain adalah masalah tentang kualitasnya, yang tidak layak untuk dimaafkan. Qin Lang tampaknya masih tidak ingin menyerah. Tuan Song, Anda pertimbangkanlah lagi, aku benar-benar khawatir bahwa akan terjadi masalah. Sudahlah, jangan membicarakannya lagi. Masalah apa yang bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi masalah pada mereka yang beroperasi normal? Saat ini, Yusukin mengeluarkan sebotol salep dari sakunya dan mengguncangnya di depan Qin Lang. Qin Lang, lihatlah dengan baik. Baik, ini adalah batch pertama obat Feiyu yang diproduksi oleh pabrik farmasi Yuejin, Yang Zhengwo yang mengirimnya secara pribadi padaku. Jangankan penampilannya saja, bahkan efeknya juga sangat bagus. Jari tangan pengasuh kami kebetulan berdarah saat memotong sayuran. Setelah salep ini dioleskan pada lukanya, darah di lukanya telah berhenti dan mengeras dalam waktu 1 menit. Apalagi jika ini bukan obat ajaib. Apakah kamu tidak merasa malu padamu yang mengatakan obat ini memiliki efek samping? Tubuh Hui Qiao juga memiliki bekas luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Setelah menggunakan obat ini, bekas lukanya sudah terkontrol dan pada akhirnya hilang, sehingga kami sangat mengagumi efek dari obat ini. Seluruh kalangan kami juga menggunakan obat ini. Kami semua sangat memuji efek dari obat ini, yang jauh lebih bagus daripada obat lainnya. Kamu ini sedang iri. Setelah kamu melihat orang lain berhasil, psikologismu menjadi tidak sehat jika tidak bisa digunakan. Mengapa semua orang menggunakannya? Kemudian, Yusukin mengoleskan salep itu pada luka Song Hui Qiao dan berharap putrinya tidak meninggalkan bekas luka di tubuhnya, agar tidak mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Nyonya, hentikan, hentikan. Qin Lang menjadi cemas, lalu dia maju selangkah dan menghentikannya. Sama sekali tidak bisa menggunakannya lagi. Anda harus mendengar kata-kataku, sungguh. Produknya benar-benar di bawah standar dan masih belum sepenuhnya matang.
Produk ini benar-benar tidak bisa digunakan lagi, kata Qin Lang dengan tulus. Minggir. Yu Sukin akhirnya menjadi marah. Kamu masih bersikeras lagi di sini. Keluar sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu yang berceloteh seperti wanita, yang membuatku kesal untuk melihatmu. Qin Lang buru-buru berkata, kamu. Saat ini, Song Changsing bergegas dan menarik. Qin Lang pergi sambil tersenyum kecut. Jika tidak menariknya pergi keluar, takutnya mereka berdua akan bertengkar. Saat ini, efek ajaib dari obat Fei Yue telah menyebar ke banyak tempat. Qin Lang berjalan keluar dan menemukan bahwa pasien di rumah sakit sedang membahas tentang obat Fei Yue. Satu persatu dari mereka membahasnya dengan semangat dan mengacungkan jempol mereka pada obat luka itu. Pabrik farmasi Yue Jin sekarang telah memproduksi rata-rata 30.000 buah salep setiap harinya dan harga rata-rata dari masing-masing obat berfluktuasi di sekitar angka 15.000 yuan. Harganya begitu tinggi dan produksinya sangat cepat, tetapi produknya langsung habis terjual. Setelah memasuki pasaran, 30.000 buah salep obat Fei Yue hari ini telah direbut oleh seorang pedagang terlebih dahulu, apalagi itu juga sudah dipesan lebih awal sebelumnya. Ketika Ruan Fu melihat adegan yang makmur ini, dia mulai berencana untuk mengakuisisi pabrik farmasi lainnya untuk memproduksi produksi sesuai dengan instruksi Yang Zhangwo. Sudah pasti bagi Yang Zhangwo yang menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu, ketika Qin Lang tersenyum tak berdaya dan hendak meninggalkan rumah sakit, Qin Lang menjadi tercengang oleh pemandangan yang sangat aneh ini saat ini. Qiu Gongcheng. Qiu Gongcheng malah juga rawat inap di rumah Said Umum Yanjing, apalagi juga sedang berjalan mondar-mandir di koridor. Dia menggerakkan tubuh dan tangannya, sambil memegang salep untuk mengolesnya. Ini sudah jelas bahwa dia juga menggunakan salep Fei Yue. Sebelumnya, di sini adalah rumah sakit milik keluarga Xiang dan Qiu Gongcheng pastinya sudah mengenalnya dengan akrab, tetapi dia masih datang ke sini. Qiu Gongcheng. Ini sangat mirip dengan orang-orang sekuler. Tidak ada banyak master bela diri yang mengenali sekuler metode diagnosis dan pengobatan. Qin Lang sebelumnya menyimpulkan padanya bahwa luka lamanya akan segera kambuh. Sepertinya Qiu Gongcheng pada akhirnya telah mempercayainya. Atau mungkinkah dia datang ke rumah sakit untuk melakukan perawatan setelah lukanya kembali kambuh? Qin Lang berpikir di dalam hatinya dan berhenti untuk melihatnya. Halo, Tuan Qin. Setelah Qiu Gongcheng melihat Qin Lang, dia melangkah maju, lalu dia tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Qin Lang, tetapi dia masih merasa sedikit malu. Tuan Qin, kamu lihatlah. Bukannya aku sudah datang ke rumah sakit. Menurut kata-katamu, aku membuka kembali luka lamaku, lalu menanganinya dan menjahitnya. Setelah selesai menjahitnya, aku menggunakan obat Fei Yue. Semuanya berjalan lebih lancar sekarang. Aku telah memikirkannya sekarang bahwa mengapa aku tidak menggunakan pengobatan modern yang begitu maju sekarang. Ada beberapa praktisi bela diri yang seperti kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, pemikiran kita terlalu ketinggalan zaman. Tuan Qin, apakah kamu ingin menertawakanku yang pergi ke rumah sakit? Bukannya aku harus mengobati diriku sendiri dengan energi sejati. Tidak apa-apa, tidak masalah dengan metode apa yang digunakan oleh Tuan Qi untuk mengobatinya, tetapi kuncinya adalah mengobatinya dengan cara yang benar. Baguslah jika sudah sembuh, hanya saja aku ingin bertanya, Senior Qiu, salep apa yang kamu pegang sekarang? Nada bicara Qin Lang terkesan sedikit cemas. Dokter Qin, kamu masih tidak tahu, ini adalah obat luka baru yang membuat sensasi di Yanjing belakangan ini dan aku juga telah mendapatkannya. Sambil berkata demikian, Qiu Gongcheng sangat antusias. Obat Fei Yue ini benar-benar menakjubkan. Qiu Gongcheng berpikir sejenak, lalu dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah, yaitu obat awang dewa. Dia tiba-tiba kembali sadar. Kesan main-main melintas di matanya dan kemudian dia menjadi terdiam. Qin Lang bertanya, apakah kamu sudah menangani lukamu? Apakah kamu menggunakan obat ini? Sudah. Awalnya aku ingin meminta Dokter Qin untuk menanganinya untukku, tetapi aku menemukan bahwa kamu sangat sibuk belakangan ini,
sehingga aku juga tidak merepotkanmu. Apa yang dikatakan oleh Dr. Qin itu benar, bahwa ketika aku kembali untuk mengayunkan energinya, aku menemukan bahwa memang ada sedikit masalah di lukaku. Pada akhirnya, aku berpikir bahwa aku percaya pada pengobatan modern, lalu aku pergi ke rumah sakit dan membiarkan rumah sakit untuk menangani lukaku. Operasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sama sekali tidak rumit. Itu hanyalah sebuah operasi yang sedikit lebih sederhana. Aku hanya perlu rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari. Sambil berkata demikian, Qiu Gongcheng menyentuh perutnya. Setelah operasi, aku benar-benar merasa bahwa itu jauh lebih baik, dan juga membuatku tidak banyak berpikir lagi. Qin Lang hanya bertanya, apakah kamu sudah menggunakan salep luka ini? Qiu Gongcheng tertawa dan berkata dengan penuh arti, sudah, efeknya sangat bagus. Qiu Gongcheng juga tahu tentang perselisihan antara Yang Zhengwo dan Qin Lang, hanya saja dia memilih untuk diam dan juga tidak memihak pada siapapun. Dia hanya ingin tinggal di rumah sakit dengan tenang. Lagi pula, keponakannya sendiri masih berada di tangan Qin Lang, tidak peduli apa yang dipikirkan oleh Qiu Gongcheng. Qin Lang buru-buru berkata, Tuan Qiu, obat ini tidak bisa digunakan. Obat ini ada masalah dan kamu akan terluka oleh efek samping dari salep ini secara tidak disengaja. Lukamu tidak hanya tidak akan membaik saja, tetapi juga akan semakin buruk. Kekurangan. Kekurangan apa itu? Qiu Gongcheng awalnya terkejut, tetapi kemudian dia tertawa. Dr. Qin, aku tahu bahwa obat tawan dewa tidak muncul di dunia. Sebenarnya, aku merasa tidak senang dan juga merasa sedikit menyesal. Lagi pula, aku juga benar-benar ingin menguji efek dari salep itu. Dr. Qin telah kehilangan banyak uang dan merasa marah. Aku dapat memahaminya dan aku juga sangat memahami keluhan dari Dr. Qin, karena aku jauh lebih tahu dengan asal mula masalah ini dari siapapun. Hanya saja itu normal bagi semua orang untuk menghadapi beberapa hal yang tidak masuk akal. Dr. Qin, kamu adalah orang yang berbakat, kamu seharusnya tidak akan terjerat dalam masalah ini selamanya bukan? Lagi pula, hasil dari masalah ini sudah jelas, sedangkan Dr. Qin mengatakan bahwa salep itu bermasalah di mana-mana. Ini hanya dapat menyebabkan hilangnya reputasi untuk dirimu sendiri, bukan menyebabkan dampak besar pada salep itu. Oleh karena itu, Qiu Gongcheng menepuk bahu Qin Lang dengan penuh arti. Dr. Qin, izinkan aku untuk mengucapkan sepatah kata, kamu masih muda dan memiliki masa depan yang cerah, seharusnya kamu tidak usah lagi peduli pada keuntungan dan kerugian ini. Jika kamu bisa melepaskannya, ini adalah sifat yang sebenarnya dari seorang pahlawan. Qiu Gongcheng membujuk Qin Lang seolah dirinya sendiri sangat berpengalaman, sudahlah, lupakanlah masa lalu, lihatlah ke depan dan masa depanmu akan tak terbatas. Qin Lang memiliki perasaan yang tak berdaya. Setelah melihat tatapan Qiu Gongcheng yang licik, dia hanya bisa memberi isyarat kepada Qiu Gongcheng dan kemudian langsung pergi. Ketika melihat sosok bayangan Qin Lang yang pergi, Qiu Gongcheng mengambil salep dan memerasnya keluar banyak, kemudian dia mengolesnya di lukanya. Orang yang bisa kalah pasti bisa menang. Itu jauh lebih berbeda jika kemurahan hatinya berkurang. Qiu Gongcheng menggelengkan kepalanya dan tak berkomitmen. Keesokan harinya, Qin Lang masih keluar pagi-pagi sekali dan mempromosikannya di mana-mana, tetapi dia masih belum mendapatkan tanggapan yang ramah. Semua orang masih memuji efek ajaib dari obat Fei Yue dan sangat mengabaikan apa yang dikatakan oleh Qin Lang. Hingga hari sudah mulai gelap, Qin Lang hanya bisa kembali ke Balai Huichun. Di Balai Huichun hari ini, tidak hanya ada pasien dan dokter saja, tetapi juga ada beberapa karyawan dari grup Mei Chen yang sedang menunggunya. Ketika melihat Qin Lang sudah kembali, Lu Mei Chen buru-buru menawarkan teh dan berjalan untuk menyambut Qin Lang. Dia telah mendengar tentang tindakan Qin Lang selama beberapa hari ini, tentu saja dia memiliki perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa diam-diam menyemangati Qin Lang. Setelah Qin Lang minum beberapa teguk teh dan merasa nyaman, dia tersenyum dan
berkata, aku telah pergi ke setiap departemen untuk menjelaskan tentang obat Fei Yue hari ini. Apalagi juga telah mencari Song Changwei. Tetapi aku sama sekali tidak mendapatkan sambutan yang hangat, terutama Song Changwei yang bahkan sama sekali tidak memberiku muka. Sudahlah, Qin Lang, kita akui saja. Lu Meichen merasa sangat tertekan, kita telah membayar begitu banyak pengorbanan, tetapi pada akhirnya hasilnya seperti itu. Tidak ada orang yang merasa nyaman dengan hal ini, sehingga aku mengerti betapa sedihnya kamu. Tetapi sekarang sudah benar-benar berakhir dan masalahnya sudah selesai. Kakak Qin, tidak perlu lagi terjerat dengan mereka, karena itu hanya membuatmu semakin emosional. Wajah Lu Meichen penuh dengan rasa bersalah dan tertekan. Semuanya ini adalah salahku dan aku tidak menyangka Yu Qing. Ketua Qin, aku telah mempelajari tentang banyak kasus yang serupa tentang resep obat rahasia dan bertanya kepada banyak orang senior di dalam industri. Kesimpulan yang dibahas oleh semua orang relatif sama. Aku sendiri juga telah mempelajari berbagai tuntutan hukum, tetapi pada akhirnya kesimpulannya semua adalah kalah dan tidak ada ruang untuk melawannya lagi. Wei Fatian berkata, saat ini, Yu Qing sudah meninggal dan petunjuk yang terkait juga telah dimusnahkan oleh sebuah kebakaran besar. Tanpa adanya bukti manusia dan barang, tidak mungkin bagi kita untuk mengambil kembali resep obat rahasia itu lagi. Kita juga sudah tidak punya jalan lagi dan hanya bisa menghadapi kenyataan. Bab 718. Tidak mendengar nasihat. Opini publik dalam beberapa hari ini juga tidak terlalu optimis. Mereka semua sedang menyerang kita dan mendukung obat Fei Yue. Kita tidak dapat membuat penjelasan sendiri untuk menghadapi opini publik ini yang melonjak, karena tidak akan ada orang yang mendengarnya. Selain itu, opini publik sana sekarang sepihak pada mereka dan percaya bahwa resep obat rahasia ini milik Yang Zhangguo. Ketua Qin, tidak tahu apakah aku bisa mengatakannya atau tidak. Aku pikir bahwa cara yang paling rasional bagi kita sekarang adalah berdamai dengan Yang Zhangguo dan lainnya dan memberi sedikit kompensasi kepada mereka untuk mendapatkan pengampunan dari mereka. Pagi hari ini, pengacara dari pabrik farmasi Yue Jin telah meneleponku dan memberitahuku bahwa jika kamu masih berkeliling untuk merusak reputasi obat mereka, mereka akan menuntutmu atas kejahatan pencemaran nama baik. Dr. Qin, mari kita akui kekalahan di babak ini. Wei Fatian menghela nafas dengan panjang. Jalan menuju masa depan masih panjang. Kita tidak perlu peduli pada kentungan dan kerugian sesaat. Meskipun kata-katanya enak untuk didengar, tetapi Wei Fatian juga merasa sayang sekali, karena resep obat rahasia yang bernilai ratusan miliar yuan ini telah direbut oleh orang lain. Aneh jika ada beberapa orang yang tidak menggila. Qin Lang berbisik, produk ini benar-benar ada kekurangan. Qin Lang, biarkan pengacara Wei menangani masalah ini. Lu Meichen meraih lengan Qin Lang, bisakah kamu menemaniku bermain ski untuk bersantai? Jelas dia sedang mengkhawatirkan Qin Lang. Qin Lang tertawa, sepertinya kita sudah tidak bisa pergi lagi. Dokter, tolong saat ini. Sebuah mobil bergegas ke depan pintu Balai Huichun. Pintu mobil terbuka sebelum mobil itu berhenti. Qin Lang dan lainnya menoleh dan melihatnya. Hanya melihat seorang wanita yang berpakaian mewah menggendong putranya bergegas kemari dan berteriak, "Dokter, cepat selamatkan putraku. Putraku, kamu jangan bergerak, jangan menggaruk." Kemudian, wanita itu berteriak lagi sambil menangis, "Cepat selamatkan putraku." Wanita itu berusia 40-an tahun, pakaiannya sangat modis dan penuh dengan permata. Dia menggendong putranya yang berusia 5 tahun di pelukannya. Anak itu kurus dan kecil, tetapi kekuatannya sangat besar. Saat ini, dia menangis sambil berjuang, yang tampaknya sangat kesakitan. Tangan kirinya berlumuran darah, tangan kanannya mencoba menggaruk lengan kirinya beberapa kali, tetapi telah ditahan oleh wanita cantik itu. Anak itu terus menangis, "Ibu, aku merasa gatal, gatal." Ada seorang pria paruh baya juga turun dari mobil yang baru saja selesai diparkir, lalu dia bergegas masuk ke dalam klinik untuk membantu menahan tangan putranya dan berteriak, "Dokter, cepat selamatkan dia."
Su Siwen dan lainnya kembali respons, mereka menahan anak itu sambil membersihkan lengannya yang terluka, tidak apa-apa jika tidak menyentuhnya. Tetapi ketika menyentuhnya, anak itu menjadi semakin menggeliat dan berteriak dengan panik, gatal, gatal. Su Siwen dan lainnya tidak bisa menanganinya untuk sesaat. Sini, Qin Lang melangkah maju, lalu dia mengeluarkan jarum peraknya dan menusuknya ke beberapa titik akupuntur. Tubuh dari anak itu menjadi lemas dan kedua lengannya menjadi lemah, hanya saja dia terus berteriak kesakitan. Xiao Feng bertanya kepada anggota keluarga, ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Ketika melihat anaknya tidak lagi berjuang, suasana hati dari wanita cantik itu sedikit membaik, tetapi dia masih merasa cemas. Kami membawanya ke taman hiburan hari ini. Tepat setelah keluar beberapa saat, dia berteriak bahwa lengannya gatal dan kemudian terus-menerus menggaruknya. Dia menggaruknya sampai berdarah. Apalagi dia semakin gila untuk menggaruknya. Aku rasa bahwa ada yang tidak beres dengannya dan langsung menahan tangannya. Aku membawanya datang ke sini saat melihat ada klinik di sini. Pria paruh baya itu juga ikut berkata, benar, gejalanya terjadi secara tiba-tiba, kami juga tidak tahu apa yang terjadi padanya sampai sekarang. Pria itu melihat putranya dengan kasih sayang dan juga tidak tahu apa yang salah dengan putranya, yang menggaruk lengannya sendiri menjadi seperti ini, tetapi setelah dia perlahan kembali tenang sekarang, suasana hatinya sedikit lebih membaik. Qin Lang meraih lengan kiri anak itu dan melihatnya, apakah lengan kirinya pernah terluka? Pernah. Wanita cantik itu menepuk kepalanya, kaca jendela pecah kemarin sore dan lengannya tergores oleh pecahan kaca. Tetapi lukanya juga tidak dalam dan tidak panjang, sekitar 3 cm. Kami mengolesnya dengan obat Fei Yue dan darah di luka itu menjadi berhenti dan mengeras. Penyembuhannya terlalu cepat, bahkan aku pun lupa bahwa dia pernah terluka sebelumnya. Wanita cantik itu mendongak dan menatap Qin Lang dengan kaget, mungkinkah kamu ingin berkata bahwa ada masalah dengan obat Fei Yue? Benar, obat Fei Yue. Pria paruh baya itu mengeluarkan sebotol salep, putraku sudah terluka seperti ini. Sekarang dan kebetulan bisa menggunakan obat Fei Yue untuk merawatnya, mengapa aku masih melupakannya? Tidak boleh. Obat Fei Yue itu ada kekurangan dan tidak selaras dengan kondisi fisik anakmu. Qin Lang mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dia merasa sangat gatal. Apalagi dia menggaruknya sampai berdarah. Ini adalah efek samping dari obat Fei Yue. Meskipun obat Fei Yue membuat pendarahan di luka putramu berhenti dan mengeras kemarin, tetapi itu tidak sepenuhnya terintegrasi karena kondisi fisik yang tidak selaras, sehingga efek dari obat itu tertinggal di bawah bekas luka. Hari ini putramu bersenang-senang dan berkeringat, yang membuat efek dari obat itu menjadi aktif dan merangsang daging baru di bawah bekas lukanya. Putramu tidak bisa menahannya, sehingga dia menggaruk luka lamanya untuk menghilangkan rasa gatalnya. Qin Lang mengingatkannya, jika kamu mengolesnya dengan obat itu sekarang, itu hanya akan membuat kulitnya terasa semakin gatal. Kekurangan. Mengapa kata ini terdengar sedikit akrab? Wanita cantik itu menepuk pahanya. Ah, aku ingat, kamu adalah orang yang merusak konferensi pers itu bukan? Benar, benar, dia adalah orang dari pabrik farmasi Awan Dewa yang memfitnah obat Fei Yue di mana-mana. Pria paruh baya juga terkejut, ternyata itu adalah kamu. Tidak heran bahwa kamu terus memercikkan air kotor ke obat Fei Yue saat kamu mendapatkan kesempatan. Mungkin saja putraku yang menggaruk seperti ini karena emosinya yang tidak stabil. Atau gatal pada daging baru. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan obat Fei Yue. Jika benar-benar ada masalah dengan obat Fei Yue, putraku seharusnya menggaruknya dari kemarin atau pagi tadi. Mengapa dia harus menunggunya sampai sekarang? Dokter apa-apaan kamu, hatimu hitam sekali, beraninya kamu memfitnah obat yang begitu bagus ini bukan? Orang yang tidak memiliki etika. Kedokteran pastinya juga memiliki keterampilan medis yang buruk. Ayo kita pergi ke rumah sakit besar.
Jangan biarkan dia mendapatkan uang dan membunuh kita di sini. Sobat, aku beritahu kamu, kamu baru saja menusuk putraku beberapa jarum. Jika terjadi masalah apapun pada putraku, aku tidak akan pernah selesai denganmu." Pria paruh baya itu memeluk putranya. Dia tidak lupa untuk menunjuk Qin Lang dan mengutuknya. "Kakak iparku adalah orang departemen medis sana, kamu tunggu saja untuk jatuh sial." Ketika melihatnya putranya menjadi diam, pria paruh baya itu penuh percaya diri. Dia segera membawa istri dan putranya masuk ke dalam mobil dan kemudian menginjak pedal gas menuju rumah sakit besar. Ying Jingling tidak tahan untuk menepuk meja. "Orang apa-apaan itu, kita membantunya. Menyelamatkan putranya, sedangkan dia masih seperti itu." Su Siwen dan lainnya juga menggelengkan kepalanya. Lu Meichen berjalan dari belakang. Lalu dia menjabat telapak tangan Qin Lang dan berkata, "Kamu jangan marah, mereka juga menyayangi anaknya sendiri dan mengoceh untuk sesaat." "Marah?" Qin Lang tertawa, "Aku seharusnya merasa senang. Sudah saatnya untuk menyimpan jaring jam 7 malam." Pria paruh baya dan wanita cantik itu membawa putranya ke unit gawat darurat di rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter memutuskan bahwa tidak ada terjadi hal yang serius pada putranya, hanya saja penyembuhan. Lukanya terlalu cepat dan tumbuh daging yang baru, yang menyebabkan gatal saja. Orang dewasa dapat mengontrolnya. Tetapi anak-anak sulit untuk mengontrolnya, ditambahkan dengan bermain seharian dan berkeringat, sehingga mereka mulai menggaruknya. Dokter memberi anak itu suntikan antiinflamasi, lalu dia meresepkan obat antiinflamasi dan berkata bahwa dia akan baik-baik saja setelah 2 hari dirawat di rumah sakit. Pria paruh baya dan wanita cantik itu menghela nafas dengan lega. Mereka bahkan lebih menghina Qin Lang dan merasa sangat marah atas fitnahan Qin Lang terhadap obat Fei Yue. Oleh karena itu, sambil mengurus putranya untuk dirawat di rumah sakit, mereka mengunggah informasi dan memberitahu semua orang tentang pengalaman mereka, agar semua orang tidak dibodohi oleh Qin Lang. Setelah mereka mengunggahnya, mereka sekaligus mencabut jarum perak yang telah ditusuk oleh Qin Lang. Hampir segera setelah jarum perak itu dicabut, putra mereka yang berbaring di atas ranjang bangsal berteriak lagi dan mengulurkan tangannya untuk menggaruk obat Fei Yue yang baru saja dioles. Kukunya bahkan terus menggaruknya lebih dalam, yang membuat lengan kirinya menjadi berdarah lagi. Jarum infus di tangannya juga tersangkut dan menusuk ke telapak tangan kanannya, tetapi itu sama sekali tidak ada rasa sakit. Anak itu hanya ingin menggaruk lengan kirinya untuk menghilangkan rasa gatalnya. Pakaian dan sprei segera berlumuran darah dan wajah dari anak itu menjadi pucat karena kesakitan. Pria paruh baya dan wanita cantik itu menjadi kaget sampai ponselnya jatuh. Lalu mereka menarik putranya dan berteriak, "Jangan garuk, jangan garuk. Panggil dokter, panggil dokter." Wanita cantik itu menatap lengan putranya dan berteriak. 7 atau 8 staf medis bergegas kemari segera dan menahan anak itu dengan tangan mereka. Meskipun lukanya segera ditangani, tetapi anak itu masih tidak bisa tenang. Dokter hanya bisa memberi obat penenang kepada anak itu untuk tidur sebentar. "Suamiku, suamiku." Dia menggaruknya lagi, "Cepat panggil dokter." Jam 2 subuh, wanita cantik itu tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia melihat putranya bangun lagi dan ingin menggaruknya, dia buru-buru meraih tangan kanan putranya. Pria paruh baya yang baru saja menyipitkan matanya menjadi terkejut, lalu dia bergegas keluar untuk memanggil staf medis. Sungguh sedih sekali, meskipun obat penenang baru saja disuntik pada sore hari tadinya, tetapi anak itu telah bangun setelah tidur selama beberapa jam. Apalagi juga terus mengulanginya, yang membuat kedua suami istri itu menjadi lelah secara fisik dan mental. Staf medis itu juga tidak punya cara lagi. Mereka tidak bisa menyuntik obat penenang dalam waktu yang singkat, sehingga mereka hanya bisa menahan kedua tangan anak itu dan memberitahu anggota keluarga untuk lebih memperhatikannya lagi. Hanya saja dalam satu malam, ada 7 atau 8 kali berisik, apalagi setiap kalinya anak itu terus berteriak sampai kelelahan dan tertidur. Kemudian semua orang baru saja
Bernafas dengan lega, hal ini juga membuat pria paruh baya dan wanita cantik itu kelelahan. Ada apa yang terjadi ini sebenarnya? Wanita cantik itu menatap obat Fei Yue dengan ekspresi yang kuyu. Mungkinkah benar? Benar ada masalah dengan obat ini. Jam 3 subuh, di apartemen mewah Fei Chui, He Yaxin yang tertidur sambil menutupi dirinya dengan selimut, merasakan sedikit gatal di telapak tangan kirinya. Dia menggerutu sambil menggaruknya, juga tidak tahu berapa lama, dia tiba-tiba menjerit dan rasa sakit yang tajam mengalir ke telapak tangannya. Apalagi juga ada sesuatu yang lengket, dia tidak mengantuk. Dia duduk dengan tegak, lalu dia menyalakan lampu kamarnya, tidak masalah jika tidak menyalakan lampu kamarnya, tetapi setelah dia menyalakannya, dia menjadi kaget. Dia menemukan bahwa bekas luka di telapak tangan kirinya telah tergores sampai hancur, berdarah dan sangat menyakitkan. Bantal, spray dan selimut semuanya berlumuran darah. Yang paling membuatnya panik adalah telapak tangan kirinya masih terasa sangat gatal dan juga membuatnya menggaruknya tak terkendali. Dia merasa sangat nyaman untuk menggaruknya dan sama sekali tidak bisa berhenti. Tetapi itu juga membuat lukanya terlihat sangat mengerikan. Tidak, tidak boleh menggaruknya. He Yaxin menggigit bibirnya dan menahan keinginannya untuk menggaruk lagi. Dia khawatir bahwa satu tangannya akan digaruk sampai hancur olehnya. Kemudian, kedua tangannya mengambil ponsel dengan gemetar dan menelepon 120. Pada saat yang bersamaan, Qiu Gongcheng juga jatuh dari atas ranjang ke tanah. Sambil menutupi perutnya yang kesakitan, lukanya yang baru saja dioperasi pada 2 hari yang lalu telah digaruk olehnya sampai berdarah dan terlihat sangat mengejutkan orang. Apalagi jantungnya terus berdebar-debar, seolah-olah telah mengalami latihan berat, yang paling membuat kelopak mata Qiu Gongcheng berkedut adalah dia jelas tahu bahwa lukanya sangat sakit, tetapi dia masih tahan untuk terus menggaruknya, karena dia merasa bahwa ada semut yang tak terhitung jumlahnya yang merangkak di perutnya, yang membuatnya tidak bisa menahan rasa gatal itu yang aneh dan menggaruknya berkali-kali, apalagi dia juga merasa sangat nyaman saat menggaruknya, rasa sakit yang bercampuran dengan kesenangan. Bagaimana bisa ini terjadi? Ada masalah. Ada masalah. Qiu Gongcheng meraung pada beberapa perawat, cepat panggil dokter. Cepat panggil dokter. Kemudian, Qiu Gongcheng mengumpulkan energi sejatinya dan buru-buru mengayunkan keterampilan bela dirinya di atas ranjang untuk mempertahankan meridian di seluruh tubuhnya. Bab 719. Selamat dari bencana. Sejauh ini, hanya Qin Lang yang bersikeras bahwa ada masalah dengan obat Fei Yue, sedangkan yang lainnya mengira bahwa Qin Lang sedang berbohong. Tidak ada orang yang percaya pada kata-kata Qin Lang, karena semua orang pada umumnya merasa bahwa Qin Lang terlalu marah, sehingga dia memilih untuk menyerang pabrik farmasi Yue Jin untuk mendapatkan sejenis keseimbangan secara psikologisnya. Jangankan orang lain, bahkan Lu Meichen dan Wei Fatian juga mengira bahwa Qin Lang ingin mati bersama, karena kemarahannya yang rasional. Oleh karena itu, Lu Meichen bergegas menuju Balai Huicun pada keesokan harinya dan menghibur Qin Lang dengan segala cara. Dia diam-diam menenangkan emosi Qin Lang dan berharap Qin Lang dapat kembali tenang sesegera mungkin. Selama beberapa hari ini, Lu Meichen memutuskan untuk tinggal di sisi Qin Lang. Dia ingin melakukan segalanya dan menghabiskan waktu yang sulit ini bersamanya. Wow! Sebelum Lu Meichen turun dari mobil, dia mendengar suara deruan mobil dari samping, yang melaju kemari dari kejauhan. Mobil itu melaju sangat cepat dan memiliki momentum yang sangat kuat. Kemudian, mobil berhenti dan muncul pria paruh baya dan wanita cantik dari dalam mobil. Ekspresi di wajah mereka tampaknya cemas dan kuyu. Mereka bergegas menuju klinik, sambil memeluk putranya yang datang berobat kemarin di tangan mereka. Ketika baru saja memasuki aula, mereka berdua berlutut dan memohon, "Dokter, dokter, cepat selamatkan putra kami. Aku mohon pada kalian semua, cepat selamatkan putraku. Anak ini sudah dilapisi oleh perban." Kedua, matanya tertutup rapat dan wajahnya terlihat gelap, yang tampaknya sangat berbahaya.
Kedua suami istri itu bersujud sambil mengetuk kepalanya pada Qin Lang dan tidak lagi arogan. Seperti sebelumnya, saat ini, Lu Meichen buru-buru turun dari mobil dan berjalan memasuki kerumunan. Dia baru saja menemukan bahwa kondisi luka dari anak itu jauh lebih serius daripada kemarin, terutama seluruh lengannya berlumuran darah, yang terlihat sedikit mengerikan. Lu Meichen tidak tahan untuk menoleh dan tidak ingin melihat pemandangan yang mengerikan ini. Situasinya sudah begitu mengerikan, apalagi jiwa dari anak itu menjadi sangat lamban. Kedua mata anak itu yang tertutup rapat sudah tidak bisa terbuka lagi. Tetapi tangannya masih terus bergerak untuk menggaruk lukanya, yang terlihat benar-benar tidak menyenangkan untuk dilihat. Garukannya tidak pernah berhenti, bahkan jika itu adalah luka baru ataupun bekas lama, dia terus menggaruknya. Ying Jingling malah tidak peduli begitu banyak. Dia terlahir sebagai pembunuh dan pernah melihat segala jenis pemandangan. Selain itu, dia juga memiliki karakter yang harus balas dendam. Lalu dia melangkah maju ke depan dan berkata tanpa ampun, "Bukannya kamu bilang bahwa Dr. Qin adalah pembohong? Bukannya kamu bilang bahwa Dr. Qin tidak memiliki etika kedokteran? Mengapa kamu masih kembali?" Ying Jingling bersikap sangat dingin. "Aku rasa bahwa lebih baik kalian pergi ke tempat lainnya untuk berobat. Kami tidak menyambut kalian di sini." Maaf, aku tidak bisa melihat dan salah paham dengan maksud Dr. Qin. Aku pantas mati, pantas mati. Pria paruh baya itu berkata sambil menamparkan wajahnya sendiri 2 kali, yang membuat setengah dari wajahnya menjadi bengkak dan tampaknya dia sudah sangat menyesalinya. "Aku juga tertipu oleh obat Fei Yue dan mengira bahwa obat ini benar-benar ajaib, seperti yang diiklankan. Aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa obat ini akan memiliki efek samping yang begitu besar, sehingga aku salah menyalahkan Dr. Qin. Aku sudah salah dan aku minta maaf kepada Dr. Qin. Maaf sekali. Dr. Qin, aku tidak peduli apakah kamu ingin memukulku ataupun memarahiku, aku sama sekali tidak mengeluh. Tetapi aku hanya ingin memohonmu untuk menyelamatkan putraku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dari Dr. Qin yang begitu besar selama seumur hidupku ini." Sambil berkata demikian, pria paruh baya itu menjadi tersedak. Saat ini, wanita cantik itu juga merasa sangat cemas dan berkata sambil menangis, "Dr. Qin, aku khawatir bahwa putraku sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Anda bantulah untuk menyelamatkannya. Dia sudah tidak bisa menahannya lagi, apalagi hatiku juga akan hancur jika terus melihatnya lagi. Dr. Qin, kamu adalah orang baik dan seharusnya aku sudah bisa melihatnya kemarin. Tetapi aku telah dibutakan oleh hal ini, sejak kamu bergegas untuk menunjukkan masalah obat Fei Yue selama beberapa hari ini. Kamu benar-benar layak untuk mendapatkan gelar dokter. Cintamu bersifat universal dan kebaikanmu telah melampaui kepentingan egois manusia. Aku telah memikirkannya dengan sangat teliti di sepanjang jalan ini." Sambil berkata demikian, wanita cantik itu menunduk kepalanya, sambil berlutut di tanah dan tidak ingin berdiri lagi. Ini merupakan tanda keyakinannya terhadap Qin Lang. "Berdirilah, aku juga tidak menyalahkan kalian. Kalian hanya orang biasa saja dan penilaian kalian terhadap obat juga didasarkan pada laporan berita dan iklan. Apalagi kalian juga tidak memiliki kemampuan untuk membedakannya, sehingga aku sangat mengerti." Qin Lang menopang kedua orang itu berdiri, lalu dia segera melakukan teknik akupuntur terhadap anak itu. Kali ini, dia tidak menggunakan jarum perak untuk menusuknya, melainkan dia menggunakan energi sejatinya. Energi sejati itu berubah menjadi cahaya yang redup dan membentuk seperti jarum, lalu cahaya itu menusuk ke dalam tubuh anak itu, yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Adapun tentang teknik akupuntur energi sejati, takutnya itu adalah ciptaan Qin Lang yang unik. Efektivitasnya tidak sama dengan teknik akupuntur jarum perak biasa, karena energi sejati adalah sejenis esensi yang menakjubkan di dalam tubuh manusia, yang berasal dari penyerapan esensi matahari dan bulan, apalagi itu pada dasarnya merupakan sejenis suplemen panjang umur.
Tindakan dari anak itu langsung terkontrol dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi berhenti untuk bergerak. Qin Lang mengeluarkan sebuah salep, lalu dia membuka tutupnya dan seluruh ruangan langsung dipenuhi oleh aroma yang wangi, menyegarkan dan sangat nyaman. Warna dari salep itu berwarna hitam, tetapi itu bukanlah hitam yang murni, melainkan hitam yang terlihat sangat bagus dan polos. Bahan obat herbalnya halus dan salepnya lembut dan sangat lengket. Lu Meichen dan lainnya tercengang, apa-apaan ini? Singkatnya, obat itu terlihat sangat nyaman dan menyegarkan. Kemudian, Qin Lang mengoles salep itu di lengan anak itu, lalu dia mengolesnya di beberapa bagian lainnya. Kondisi luka di lengan anak itu sangat serius, tetapi setelah dioleskan dengan salep hitam itu, lengan yang awalnya berdarah dan bernanah itu segera berhenti di hadapan mata semua orang, apalagi juga dapat merasakan bahwa tatapan dari anak itu menjadi semakin lembut dan nyaman. Wajah anak itu yang awalnya terdistorsi karena rasa sakit telah kembali pulih dan kedua matanya menjadi semakin cerah. Semua orang benar-benar terkejut. Mata mereka terbelalak saat menyaksikan pemandangan di depan mereka ini, apalagi juga tidak berani untuk mempercayainya. Kemudian, luka itu mengeras dengan begitu sempurna dan cepat, terutama perubahan ekspresi di wajah anak itu yang terlihat gembira setelah rasa sakitnya teratasi, yang membuat semua orang terkejut dan gemetar. Ketika melihat perubahan ini, Qin Lang langsung melepaskan cahaya yang berbentuk jarum perak itu. Kemudian, anak itu tidak hanya tidak berjuang untuk menggaruknya lagi, melainkan dia tersenyum pada Qin Lang dengan kesan ketergantungan dan hangat di matanya. Bahkan anak itu juga tahu bahwa Qin Lang yang menyelamatkannya. Qin Lang melepaskan perban dan lainnya di tubuh anak itu. Anak itu sama sekali tidak menolaknya dan emosinya sangat damai dan tenang. Dia masuk ke dalam pelukan wanita cantik itu. "Ibu, aku sangat lapar, lapar." Wanita cantik itu menjadi sangat gembira. "Putraku, kamu akhirnya sudah tahu akan lapar, oke. Kamu akhirnya sudah tahu akan lapar." Ketika merasa sangat kesakitan, tidak ada orang yang berpikir untuk makan, apalagi anak. Ini pada dasarnya juga tidak begitu banyak makan. Ini menunjukkan bahwa fungsi fisik dari anak ini telah kembali normal. Saat ini, pria paruh baya itu memeluk putranya dan saling berpelukan dengan wanita cantik itu sambil menangis. Mereka yang pernah mengalami bencana baru tahu betapa pentingnya ketenangan dan kesejahteraan. Anak itu pada dasarnya sudah kembali pulih, tetapi ada terlalu banyak luka di tubuhnya, sehingga kalian harus menggunakan salep ini beberapa kali. Qin Lang berkata sambil menyerahkan obat luka di tangannya kepada ibu dari anak itu, lalu dia berkata, "Minggu ini, makanannya harus ringan dan datar, jangan makan makanan yang asam, manis, pahit dan pedas, mengerti?" "Terima kasih, Dr. Genius Qin, terima kasih, Dr. Genius Qin." Kedua suami istri itu berterima kasih pada Qin Lang berulang kali. Mereka telah menyaksikan betapa pentingnya obat luka ini, apalagi juga telah menyaksikan proses penyelamatan putranya dari Qin Lang. Qin Lang pastinya adalah dokter jenius yang terhebat. Mereka berdua sudah sangat mengaguminya dan bersyukur bahwa keberuntungan mereka sendiri pada akhirnya juga tidak terlalu buruk. "Kami pasti akan menuruti instruksi dari Dr. Genius Qin." Kedua suami istri itu menangis dan merasa beruntung karena selamat dari bencana, sedangkan Lu Meichen tidak tahan untuk berkata dengan kaget, "Salepmu ini benar-benar ajaib, dari mana asalnya itu?" Bab 720. Terlambat untuk menyesal. Qin Lang tidak berbicara. Saat ini, Lu Meichen mengambil obat luka itu dan merasa sangat kaget. Apakah ini adalah salep jenis baru? Apa namanya? Lu Meichen mengamati salep yang berwarna hitam ini dengan cermat dan akhirnya dia menemukan keempat kata di bawahnya. Obat Yukin. Obat Yukin. Lu Meichen memiliki perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia tahu bahwa sebuah peristiwa besar akan dilaporkan dalam berita lagi. Serangkaian tanda tanya muncul di hati Lu Meichen. Sedangkan Qin Lang juga mengerti apa yang akan ditanyakan oleh Lu Meichen. Dia sibuk untuk mengurus pasien dan berkata kepada Lu Meichen,
Aku akan memberitahumu masalahnya nantinya, aku sekarang akan mengurus luka pasien terlebih dahulu. Lu Meichen mengangguk dan menyerahkan obat Yukin kepada Qin Lang dengan sangat hormat. Kalian juga telah melihat kekurangan obat Fei Yue yang fatal itu. Oleh karena itu, setelah aku menemukan masalahnya, aku mulai mengembangkan obat baru dan menebus semua kekurangan obat Fei Yue. Obat Yukin ini adalah sejenis obat luka tanpa adanya sedikit pun efek samping, meskipun resep obat rahasia di dalam kitab racikan obat telah ditulis secara rinci, tetapi masih ada beberapa bagian yang tidak jelas dan sulit untuk dipahami, terkadang juga hampir akan menyebabkan kesalahan besar, sehingga Qin Lang menciptakannya dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia telah menyadari resep asli obat Yukin dari nenek pendirinya, dulunya adalah barang palsu dan sekarang sudah pastinya barang asli. Qin Lang menyerahkan obat Yukin kepada kedua suami istri itu dan berkata, obat ini diluncurkan terlalu cepat dan bahan obat herbalnya lebih mahal. Begini saja, kamu membayarku 2.000 yuan dan satu orang hanya bisa membeli satu botol saja. Kamu bisa membelinya di Balai Huicun dan juga di Rumah Sakit Umum Yanjing. Setelah itu, Qin Lang berhenti sejenak, lalu dia lanjut berkata, setelah membeli obat Yukin, jika muncul efek samping apapun, Balai Huicun tidak hanya akan menawarkan perawatan gratis, tetapi juga akan membayar kompensasi yang sangat besar, 10 kali lipat dari harga aslinya. Beli, Dr. Genius Qin, kami berdua bisa membeli 2 botol bukan? Setelah pria paruh baya itu melihat obat Yukin, tatapannya menunjukkan kesan kehausan. Setelah menerima persetujuan dari Qin Lang, dia segera membayarnya, seolah-olah takut Qin Lang akan menyesalinya. Jangankan 2.000 yuan, bahkan jika harganya adalah 20.000, 500.000 atau 1 juta yuan, selama putranya baik-baik saja, dia juga bersedia untuk membayarnya. Ning Jingling menerima uang itu dengan senang hati, lalu dia mengeluarkan sebotol salep Yukin dan menyerahkannya kepada pria paruh baya itu. Salep itu telah dikirim pada tadi malam dan totalnya ada 100 kotak, yang cukup untuk dibeli oleh 2.000 orang. Ada pasien lainnya di Balai Huicun. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua mengacungkan jempolnya dan mengagumi keajaiban dari obat Yukin. Mereka merasa sangat terkejut dengan efek penyembuhan obat Yukin dan ingin membeli beberapa botol kembali untuk digunakan nantinya. Tetapi mereka masih merasa sedikit khawatir, karena masyarakat sekarang terkadang tidak begitu sederhana di permukaan. Bagaimana jika ini adalah perangkap yang dirancang oleh Qin Lang? Apakah pria paruh baya ini adalah aktor yang diundang oleh Qin Lang? Ini masih belum tentu, bukannya reputasi Qin Lang masih tidak cukup belakangan ini. Faktanya adalah bahwa berita belakangan ini sangat memperkenalkan obat Fei Yue, apalagi juga merincikan kontradiksi antara pabrik farmasi Yue Jin dan Qin Lang, sehingga semua orang pada umumnya memikirkan Qin Lang dengan sedikit lebih rumit. Setelah perawatan, pembelian obat dan prosesnya selesai, pria paruh baya itu tinggal di Balai Huicun selama setengah jam, agar tidak terjadinya kecelakaan. Setelah dia memastikan bahwa putranya baik-baik saja, dia meninggalkan Balai Huicun dengan gembira. Bos, selamatkan pamanku, selamatkan pamanku. Ketika mereka baru saja pergi, ada 3 mobil Hummer yang melaju kemari di belakang mobil. Lalu orang di dalam mobil itu turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Orang itu adalah sopirnya Qin Lang, Qiuxi. Dia tampaknya sangat gugup dan di belakangnya adalah pria yang tanggap. Mereka mengangkat Qiu Gongcheng yang sedang duduk di atas kursi roda. Penampilan Qiu Gongcheng sangat canggung. Dia tidak lagi tersenyum dan ceria lagi. Sebaliknya, dia malah terlihat lemas. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan penuh dengan bekas luka. Seluruh tubuhnya diikat dengan tali di kursi rodanya dengan kuat, terutama di bagian lengannya yang menggunakan tali yang sangat tebal dan kuat. Yang seharusnya mencegah Qiu Gongcheng menggaruk tubuhnya sendiri dengan tergila-gila, seorang master yang hebat hampir saja sekarat karena penyakit.
Semua orang yang tahu dengan identitas Qiu Gongcheng tidak tahan untuk merasa ngeri di hati mereka. Area aliran darah di perut Qiu Gongcheng sangat besar, seharusnya karena lukanya yang ditangani dengan baik. Saat itu, dia tidak mendengar bujukan dari Qin Lang dan menggunakan obat Fei Yue di rumah sakit. Saat itu, Qin Lang sudah merasa bahwa ada yang beres padanya, tetapi tak terduga bahwa itu memang terjadi seperti yang diharapkan olehnya. Dokter Jenius Qin tidak tahu apa yang terjadi pada kakakku tadi malam, yang tiba-tiba jatuh sakit dan terus menggaruk perutnya sampai tak terkendali. Dia berteriak gatal di mulutnya. Pada akhirnya, Anda lihatlah, perutnya sudah digaruk olehnya sampai hancur dan berdarah. Jika bukan karena kami pada akhirnya memutuskan untuk mengikatnya, diperkirakan bahwa situasinya akan jauh lebih serius lagi. Sangat dimungkinkan bahwa seluruh tubuh kakakku akan hancur. Qin Lang menoleh dan orang itu adalah Qiu Qianzhang. Dia meraung dengan cemas, sedangkan ekspresi di wajah kakaknya, Qiu Gongcheng terlihat sangat menyakitkan dan tidak nyaman, apalagi jahitan di perutnya tidak bisa menahan garukannya dan sudah terbuka. Pamanku telah mengambil obat bius di rumah sakit tadi malam. Setelah melakukan pemeriksaan di pagi hari tadinya, dokter bilang bahwa lukanya sudah memburuk sepenuhnya dan harus membelah banyak daging busuk. Dokter juga bilang bahwa jika situasi ini terus berlanjut, itu akan mempengaruhi fungsi seluruh tubuhnya. Saat itu, mungkin saja kakakku akan menghabiskan paruh hidupnya di atas kursi roda, apalagi lukanya akan menjadi lebih rapuh, di mana saat dia sedikit bergerak, lukanya akan kembali terbuka, yang akan mendatangkan rasa sakit yang parah dan membuatnya lebih menderita pada saat itu. Hais, kakakku juga merupakan praktisi bela diri. Di rumah kami juga bukan tidak ada dokter yang bagus. Dia awalnya bisa mengobati dirinya sendiri sepenuhnya, tetapi dia tidak mendengar bujukanku dan bersikeras pergi ke rumah sakit untuk melakukan beberapa operasi yang trendy. Akibatnya, dia sudah menyesalinya sekarang. Aliran telapak besiku semua sangat menghormati kakakku. Jika kakakku berubah menjadi seperti ini, maka itu akan membawa pengaruh yang sangat besar pada aliran telapak besi. Sekarang para dokter di dalam geng kami sudah tidak punya cara lagi dengan luka kakakku. Aku Qiu Qianzhang menaruhkan semua harapanku kepada Dokter Jenius Qin, berharap Anda bisa menyelamatkannya. Jika tidak, menurut kepribadian kakakku yang sedikit lebih keras, dia pasti tidak akan tahan dengan siksaan jangka panjang yang semacam ini. Takutnya begitu kekuatan bela dirinya kembali pulih, dia akan mengayunkan kekuatannya untuk bunuh diri. Qiu Qianzhang memiliki kepribadian yang keras dan sangat membenci Qin Lang. Putra sulungnya yang menjadi sopirnya Qin Lang sudah membuatnya malu di dalam kalangan. Tetapi dia sekarang menunduk kepalanya untuk memohon kepada Qin Lang. Dia sudah benar-benar putus asa. Dia merasa tidak tenang dan takut bahwa Qin Lang tidak ingin menyembuhkan kakaknya, sehingga sikapnya jauh lebih hormat dan sama sekali tidak berpura-pura. Tidak ada cara lagi, dia sudah datang ke sini dan hanya bisa menunduk kepalanya. Jika Qiu Qianzhang sudah menjadi seperti ini, dia tidak harus datang mencari Qin Lang, tetapi ketika melihat kakaknya seperti ini, dia tetap harus membungkuk pada Qin Lang. Qin Lang menatap Qiu Gongcheng dan berkata, "Tuan Qiu, aku telah bertemu padamu pada hari itu. Aku juga pernah bilang padamu, tetapi kamu masih tidak mendengar kata-kataku dan masih menggunakan obat Fei Yue. Obat ini bermasalah. Tindakanmu ini tidak ada bedanya dengan mengoles racun di tubuhmu sendiri, malah aneh jika tidak bermasalah. Apa yang dikatakan oleh adikmu itu salah, operasimu di rumah sakit tidak masalah, semuanya ini karena obat itu." Sambil berkata demikian, Qin Lang menghela nafas. "Hais, sepertinya situasinya jauh lebih serius dari yang kukira." Qiu Gongcheng awalnya sudah setengah mati, tetapi setelah dia mendengar kata-kata Qin Lang, dia menjadi sadar dan berkata, apakah obat itu benar-benar bermasalah? Saat ini, Qin Lang sudah memeriksa kondisi luka Qiu Gongcheng dan berkata, jika kamu tidak percaya, aku tidak merasa keberatan.
untuk mengolesnya lagi di tubuhmu. Bagaimana? Seluruh tubuh Qiu Gongcheng menjadi gemetar dan berkata, tidak, 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 aku percaya. Dia mengangkat lengannya dengan lemah, seolah ingin memeluk tinjunya di atas kursi roda dan memberi hormat kepada Qin Lang. Maafkan aku, Dokter Jenius Qin, semuanya ini karena kebodohanku. Ini karenaku yang tidak mendengar saran dari Dokter Jenius Qin, sehingga menyebabkan malapetaka hari ini. Aku minta maaf padamu, mohon atas pengampunanmu. Rasa sakit dan gatal di tubuh Qiu Gongcheng menjadi semakin kuat. Rasa itu terus menyerang berbagai organ tubuhnya sepanjang waktu, seperti tertusuk pisau. Tertusuk jarum dan semut berjalan, tetapi keterampilan bela dirinya sangat dalam, meskipun dia sudah tidak bisa mengayunkan kekuatannya, tetapi dia jauh lebih bisa menahannya daripada orang lain dan masih bisa mengucapkan beberapa patah kata. Dia terkejut bahwa saran Qin Lang padanya sepenuhnya didasarkan pada kebaikan hati dari seorang dokter, bukanlah tebakan lainnya yang aneh, tampaknya sederhana. Adalah berkah, hanya saja dia sama sekali tidak pernah merasakannya di sepanjang hidupnya. Saat ini, hati Qiu Gongcheng terasa seperti lautan badai dan tiba-tiba muncul gagasan di benaknya bahwa obat Fei Yue adalah obat yang bermasalah. Bos, jangan bicara ini dulu, sembuhkanlah pamanku terlebih dahulu. Pamanku merasa sangat tidak nyaman, aku takut dia tidak tahan lagi nantinya. Qiu Xi di samping tampaknya cemas dan berkata sambil memohon Qin Lang. Qiu Xi meraih lengan Qin Lang dan terus memohonnya. Itu akan merepotkan jika terjadi pendarahan besar. Qiu Gongcheng juga berkata dengan susah payah, Tuan Qin, mohon atas pertolonganmu. Qin Lang terus mengamati kondisi luka Qiu Gongcheng dan pada akhirnya dia mengangguk dengan setuju, ini masih bisa diselamatkan. Aku awalnya berpikir bahwa kondisi lukamu sudah seperti ini dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ketika kamu datang ke Balai Huicun untuk berobat pertama kalinya, aku sudah bilang bahwa begitu luka itu terbuka sendirinya, itu akan membawa ancaman terhadap nyawamu, tetapi sekarang tampaknya bahwa kamu telah melakukan operasi, sehingga itu tidak termasuk merobek sendirinya dan masih bisa diselamatkan. Orang-orang keluarga Qiu merasa senang dan sebuah batu di dalam hati mereka jatuh ke tanah, tetapi Qin Lang lanjut berkata, tetapi harganya ini sedikit lebih mahal. Tanpa menunggu reaksi dari mereka, Qin Lang menatap Qiu Gongcheng dan Qiu Qianzhang, biaya konsultasi 1 miliar yuan. Dijamin bahwa Tuan Qiu akan sembuh total dan kembali sehat. Jangan bilang aku yang menagih harga yang sangat tinggi ataupun mengambil keuntungan dari bahaya orang. Pertama, nyawa Tuan Qiu awalnya memang berharga. Kedua, kalian sepenuhnya bisa menagih kompensasi dari Yang Zhangwo atas kerugian ini. Jika kalian merasa tidak ada masalah, aku akan menyembuhkannya, tetapi jika tidak bisa menerimanya, kalau begitu silakan keluar dan kembali rawat inap di rumah sakit, atau tidak kalian juga bisa berobat di rumah sakit lainnya. Qin Lang telah memiliki ide di dalam benaknya. Dia ingin memanfaatkan kekuasaan dari aliran telapak besi untuk memberikan sebuah pukulan yang berat kepada Yang Zhangwo. Tidak perlu dikatakan lagi, sembuhkan. Sembuhkan segera. Qiu Gongcheng bahkan tidak mengernyit dan langsung menjawabnya tanpa ragu-ragu. Lagi pula, aku juga akan membayarnya segera. Dia memiliki karakter yang tegas dan tidak merasa keberatan dengan permintaan Qin Lang. Dia langsung mentransfer uang 1 miliar yuan ke rekening Qin Lang. Di sisi lain, Qiu Xi merasa bahwa keluarga Qiu telah mengalami kerugian besar. Qin Lang ini benar-benar tidak ada bedanya dengan membantai binatang. Serangan ini benar-benar kejam. Tetapi ketika melihat pamannya langsung menyetujuinya, dia juga secara alami diam.